191-33054 dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2019. Baiklah, saya tinggal atau berasal dari daerah Nagari Kotosani, Kecamatan 10 Kota Singkarak, Kabupaten Solok. Ngomong-ngomong, kesibukan saya saat ini ya tidak lepas dari kata mengerjakan tugas, dan tugasnya itu juga tidak bisa kita katakan sedikit dan juga tidak bisa kita katakan kalau tugas itu lumayan banyak, akan tetapi sangat banyak. Ya, itu merupakan tuntutan kita sebagai mahasiswa akhir yang lebih banyak menerima tugas-tugas, baik itu tugas per pertemuan, tugasnya 1 kali 2 minggu atau berapapun itu. Mungkin juga bisa dibilang saya mengerjakan tugas dari pagi sampai malam, tidak henti-hentinya, dan tidak menutup kemungkinan juga kesibukan lain saya yaitu mengurus rumah, berberes, menolong ibu, baik itu nyuci, masak, cuci piring, sapu rumah, atau kegiatan berberes lainnya yang biasa kita kerjakan di rumah. Jadi walaupun sesibuk apa saya mengerjakan tugas, melaksanakan kegiatan kuliah online, tugas saya, kewajiban saya sebagai seorang anak juga tidak akan saya lupakan. Setelah lepas jabatan dari kepengurusan suatu hima, mungkin kesibukan saya tidak bisa dikatakan sesibuk semester-semester sebelumnya, yang mana semester-semester sebelumnya itu kesibukan saya seperti mengerjakan program kerja yang telah dirancang, menjalankan webinar, seminar, ataupun bolak-balik ke kampus untuk mengurus suatu kegiatan, mungkin juga surat menyurat, meminta tanda tangan kepada dosen, ketua jurusan gitu. Jadi lebih baik di semester 5 ini kita bebas dari kepengurusan suatu organisasi dan kita lebih baik fokus dalam menyelesaikan studi kita dan mempersiapkan atau bisa menyicil membuat tugas akhir, karena prinsip saya lebih baik saya menggunakan waktu saya sekarang ini untuk fokus dalam mempelajari mata kuliah semester-semester sebelumnya dan juga sekarang, dan juga mengulang-ulang materi yang saya lupa, yang saya ragu, dan mengumpulkan jurnal-jurnal serta membaca jurnal-jurnal yang sekiranya saya butuhkan untuk pembuatan tugas akhir. Dan saya ingin menyicil membuat tugas akhir dikarenakan jika saya membuat di semester 6, saya pikir itu akan membuat saya keteteran, dikarenakan kita itu belum lagi membuat laporan magang, memikirkan judulnya, lalu revisian atau gimana gitu. Jadi lebih baik kita mulai merancang dari sekarang agar tidak stres di semester berikutnya gitu. Mulai mencari judul, mengumpulkan jurnal-jurnal, dan mulai membuat bab 1, memulai bab 1, bab 2 seiring dengan kita belajar teknik penulisan tugas akhir gitu. Lebih baik cepat kita mengimplementasikannya agar ilmu yang kita dapat itu tidak hilang gitu, tidak lupa. Kalau semisal kita kerjakan di semester 6, mungkin kita ada beberapa yang lupa, oh gimana ya cara kita mengerjakan ini, oh gimana ya peraturannya, oh gimana syarat-syaratnya gitu. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga akan sharing beberapa cerita atau peristiwa yang menurut saya lucu, dan mungkin itu buat teman-teman atau bapak yang memiliki selera humor yang bisa dibilang receh akan ikut tertawa dengan cerita saya ini. Nah, yang pertama itu baru kejadian beberapa hari yang lalu. Saya memiliki teman yang non-muslim, jadi kita udah temanan lama, mungkin ada 1,5 tahunan. Dia teman kuliah saya dan satu jurusan akuntansi juga. Nah, jadi sebelumnya kita nggak pernah membahas tentang agama, menyinggung-nyinggung agama atau perbedaan gitu. Kita let it flow aja, kita ikutin alur, dan ya kita seperti orang temenan pada biasanya gitu. Nah, terus kemarin itu tengah malam dia tiba-tiba chat saya, dia bertanya, Ara, hadis itu apa? Hukum-hukum Islam ada berapa? Lalu dia juga bertanya tentang akuntansi syariah, hukum-hukumnya gimana? Perbedaan Al-Quran sama hadis itu apa? Jadi saya kaget dong, kenapa tiba-tiba dia nanya seperti itu? Saya berasa mendapatkan kuis PAI tengah malam, dan seketika otak saya itu blank, saya harus jawab apa? Soalnya yang dia tanya itu di luar perkiraan saya, dan saya tidak pernah terpikirkan kalau teman saya ini bertanya tentang agama Islam gitu. Jadi dan pertanyaannya itu sangat mendalam gitu, bukan seperti pelajaran agama yang kita pelajari di sekolah-sekolah saat mata kuliah umum juga, tapi itu lebih dalam, dan saya merasa ilmu saya memang kurang di bagian itu, dan saya juga meminta bantuan ke teman saya yang lebih tahu lebih dalam aturan-aturan Islam ini. Dan tiba-tiba saya tanya seperti ini, kenapa kamu ngambil matkul PAI di MKU atau gimana? Iya, saya ngambil itu, kata dia. Saya merasa selama kuliah ini saya belajar 2 agama, satu agama saya, satu agama Islam. Hitung-hitung saya peluang saya masuk surga lebih naik gitu. Jadi saya ketawa dong.
kenapa bisa dia berpikiran seperti itu, peluang masuk surganya itu tuh lebih bagus gitu. Dan tiba-tiba dia juga bilang ini, ya semoga aja saya dapat hidayah gitu. Dan juga barusan tadi pagi dia tiba-tiba nanya seperti itu lagi, uh, hukum Islam itu apakah hanya di hadis saja atau di Al-Quran. Dan saya benar-benar terkejut karena dia tiba-tiba bertanya tentang agama Islam lagi gitu. Jadi mungkin dari bapak atau teman-teman, kalau memiliki teman yang bukan dari Islam pasti terkejut kan, tiba-tiba dia menanya Islam lebih mendalam gitu. Dan kata-katanya mungkin peluang saya buat masuk surga lebih bagus. Nah, ada lagi nih cerita lucu yang baru saja terjadi, ya baru saja saya alami kemarin. Jadi kemarin itu di daerah tempat tinggal saya mengadakan wisuda tahfiz buat anak yang tahfiz 1 juz sama 2 juz, dan yayasan itu baru berdiri beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi dari keluarga saya biasanya jika kalau ada prestasi di bidang agama, maka anak-anak tersebut bakal kita kasih reward gitu kan. Jadi anak-anak tahfiz itu dipanggil ke rumah, ngumpul di rumah, lalu diberi selamat dan memberikan reward. Jadi ada nih satu anak tahfiz, dia tahfiz 2 juz, dan dia ini cowok gitu. Dia anak tahfiz yang pertama kali saya berikan reward gitu. Dan kalau saya lihat-lihat dia memang punya sifat tengil kali ya. Maklum kayak kita tahu kalau anak cowok itu pasti tengil gitu. Nah, setelah selesai acara di rumah, mereka balik lagi nih ke yayasannya buat ngumpul sama acara penutupan. Terus mereka semua ke rumah pakai motor, ada yang bonceng, ada yang bawa motor sendiri. Nah, dia ini boncengan sama temennya yang cowok. Terus saat belum sampai keluar dari pekarangan rumah saya, amplop punya dia ini jatuh. Terus teman dia yang cewek emang juga iseng gitu, langsung dong ngambil amplopnya terus dibawa lari. Dan itu masih berada di pekarangan rumah saya kan. Terus dia yang di atas motor lagi boncengan langsung turun dari motornya, untuk aja nih teman dia itu seimbang, langsung dong lari ke tempat anak cewek itu ngerebut amplopnya. Terus dia bilang, jangan direbut gitu, gue tahu ya isinya berapa gitu, lihat aja kalau ada yang kurang gue tandain semuanya gitu. Soalnya isi amplop buat anak 2 juz sama 1 juz itu beda, dan anak 2 juz tentunya lebih banyak gitu kan, ada kisaran 500. Terus padahal saya sudah bilang sebelumnya, buka amplopnya di rumah aja, kan pakai jubah yang sampai di atas mata kaki gitu. Terus dia langsung masukin ke celananya aja gitu, nggak mau diliatin ke temen-temennya, takut diambil lagi. Dan saya sama keluarga langsung tertawa karena kejadian yang nggak terduga dari anak tahfiz itu. Mungkin itu sih yang saya ingat, kejadian-kejadian lucu.